Meraba-raba. Acara tablik akbar selesai dan semuanya dipersilahkan untuk kembali ke asrama. Kegiatan hari itu libur. Bur. Karena selesainya acara pas banget azan zuhur. Jadi semua disuruh balik ke asrama untuk ambil mukena. Lalu balik ke musyola. Jah, antara anterin ke apotik ya? Izin. Ini badanku memar semua nih. Keluh baby yang sudah menggul lengan bajunya. Benar saja. Di tangan sampai lengan atasnya ada bekas merah-merah. Ia menggulung celana dalaman gamisnya juga, tapi menghadap ke dinding. Biar tak ada yang lihat. Kan? Di kaki juga. Dijah mainnya kasar sih. Ketus baby, sontak saja semua santriwati terbahak karenanya. Dijah main kasar. Dijah main kasar. Semua meledeknya. Oh wah. Entar aku bantuin izin deh. Gampang kok. Ucapnya dengan sombong. Awas ya. Ngabur lagi. Kapan sih bebebaku kabur? Ayolah. Kita together forever ke musyola dan ke kantin untuk makan lunch. Stomach aku sudah lava. Ucap Dijah menggandeng tangan baby. Keduanya sudah bermukena dan siap ke musyola. Katanya tadi udah kenyang ngeliatin Gus Hanan doang. Masa sekarang lapar lagi? Ledek baby. Ya iyalah. Dia gak bisa dimakan. Gak bisa dimasukin ke perut. Hanya mataku saja yang nikmat menyantap dan menikmatinya. Kenyang mata ini. Tapi mata doang. Gak turun ke perut. Keluh Dijah. Ya sontak saja baby ngakak. Oh no ai kalau Dijah sih. Sholat sudah. Lipet mukena dan taruh ke asrama sudah. Mereka berjalan dengan rombongannya untuk ke kantin. Ah, rasanya dunia ini lebih indah dan cerah kalau menuju area kantin untuk makan. Yuhu! Dari kejauhan ia melihat Ustadzah Tini yang celingukan. Kenapa dia jadi was-was kalau ada Ustadzah Tini dan Ustadzah Rofik ya? Soalnya ngelihat kedua orang itu. Bawaannya curiga dirinya dipanggil lagi. Muter yok! Takut kena panggil lagi aku. Bisik baby kepada Dijah. Sahabatnya itu menuruti baby. Mereka memutar arah. Dan jadinya memutari area tempat Ustadzah Tini berdiri untuk ke area makan. Kepedean banget ya kalau dipikir. Ya kali dia mau manggil kamu. Lah kalau enggak. Tapi, lebih baik mencegah dihukum daripada dihukum. Lagian kamu napa sih, Beb? Ribet bener. Belajar aja yang bener napa. Kalem duduk, kerjain kalau disuruh kerjain. Ujian kerjain yang bener. Jangan ngarang bebas kalau jawab soal ujian. Biar kamu gak kena masalah terus. Omel Dijah udah kayak mak-mak yang anaknya dapat nilai jeblok waktu ujian. Ya ampun Jah. Udah belajar. Udah nurut aku ini. Kok ya terus aja gitu. Seperti masalah yang mencari aku sendiri. Balas baby pasrah. Mereka tiba di area makan dengan selamat. Baby maksudnya. Dia selamat dan gak ada yang manggil dia sejauh ini. Dia sudah memegang uang. Uang pemberian Ustadz Hamad. Katanya dia mau ngasih mingguan. 1 minggu dikasih 200.000. Ya kan main. Pakai banget mayannya. Makan udah dapat dari pondok. Jadi 200.000 jajan dong. Langsung aja Yujah. Ke apotik. Kan tinggal nyebrang pintu gerbang asrama kita kan. Udah ada apotik kecil. Kali aja ada. Rengek baby yang katanya si badannya cekot-cekot karena bekas cubitan mautnya Dijah. Di kantor dekat gerbang pondok putri mereka melihat sosok yang keduanya kenal. Sosok tinggi dan cantik. Si Ruby. Ngapain dia di situ? Sejak kapan dia jadi penjaga gerbang? Gerutu Dijah. Nah, itu juga aku gak tahu. Gumam baby pasrah. Permisi. Ada Mbak Ruby. Mbak aku mau izin ke apotik Mbak. Mau beli salep lebam. Aku dulu punya tapi udah habis. Ini tangan sama paha aku lebam soalnya. Ucap baby dengan normal. Ada sopannya tapi gak terlalu formal. Oh, kamu Beb. Kok bisa lebam? Tanyanya dengan senyum lebar melihat ke arah baby. Ya gitu deh. Nih, di tangan ada. Di lengan ada lagi. Di paha tambah banyak. Aku nyebrang doang kok. Abis itu langsung balik. Boleh ya Mbak? Ya nanti aku izinin. Tapi cuma sendirian. Gak pakai temen.
Lah Wong cuma nyebrang. Yang gak berkepentingan dilarang ikut-ikutan. Dia melirik ke arah Dijah. Dih, kan aku temennya Baby. Kenapa juga gak boleh? Lagian, sejak kapan sih kamu baik? Jeti keamanan segala. Protes Dijah nyolot. Ya bawaan pabriknya gitu dia mah. Sejak kemarin. My friend. Tapi, sorry ya aku tetap menjalankan peraturan sesuai dengan sopnya. Dan Baby cuma bisa sendiri, Jeti kamu. Mbak Ruby seperit mengusir Dijah dengan tangannya. Walau lebih tepat seperti mengusir ayam. Gak sopan banget. Hush. Ngeselin. Ketus Dijah lalu pergi begitu aja. Kini hanya ada Baby dan Mbak Ruby. Dan ia merasa sedikit was-was. Dari pandangan matanya. Agak gak enak ini kayaknya. Gimana? Kamu jadi ikut gak tim hadro aku? Tanyanya dengan mata berbinar. Baby jadinya garuk-garuk sendiri. Duh, mau jawab apaan ya? Ustadz Hamadnya juga gak peduli mbak. Aku mau ikut apa enggak? Lah dia siapanya saya? Jawab Baby, kini ia merasa dirinya super cerdas sekali. Super duper cerdas. Ya, usaha dulu dong Beb. Atau setidaknya kapan gitu? Setelah acara wisudaan Ciroati deh. Bikinin janji biar aku bisa ketemuan dia berduaan aja. Pinta Mbak Ruby lagi. Gimana bilangnya Mbak? Aku ini cuma santri biasa. Aku salah dikit kena hukum. Malah panjang bener masa hukumannya. Masa Mbak tega sih? Jurus tega ini biasanya mempan. Ya Beb, kamu masa gak kasihan sama aku? Udah memendam rasa selama ini. Kamu gak mau bantu aku apa? Balas Mbak Ruby. Apa aku balik aja ya? Biar ku tahan nyeri ini. Mungkin dengan minum pereda nyeri bisa. Malah merahnya gak hilang-hilang lagi. Si Dijah sini. Gak tanggung jawab pula. Baby tambah susah. Dia menunduk dan rasanya mau pamit aja. Mbak. Aku juga bingung Mbak. Mau bilang apa aku dia? Kan aku ini bukan sapa-sapanya. Rengek Baby. Ada apa ya ini? Tanya suara dari belakang. Kali ini suara pria. Tapi berbeda dari biasanya. Bukan suara Ustadz Hamad. Tapi Gus Hanan. Ini Gus. Ada yang mau izin ke apotik? Nyebrang. Balas Mbak Ruby tiba-tiba aja sudah muncul di depannya Baby. Menghadapi depan Gus Hanan. Oh. Terus? Kenapa gak langsung beli obatnya? Tanya Gus Hanan. Iya Gus. Kan saya sebagai yang bertanggung jawab harus tahu. Apa alasannya dia ke apotik di luar itu? Apa urgensinya pas atau tidak? Ilah urgensi, batin Baby sementara dia hanya menunduk. Lah kamu. Kenapa mau ke apotik segala? Tanya Gus Hanan kini tertuju pada Baby. Saya mau beli salep lebam Gus. Lebam? Kamu habis dipukulin. Siapa yang mukulin? Saya paling benci ada bullying di sini ya. Bilang. Lah kini Gus Hanan yang ngamuk. Bukan. Baby menggoyangkan tangannya dari kanan ke kiri. Memberi kode tidak. Terus? Kenapa kamu pakai lebam segala? Tanyanya agak ngegas. Itu Gus. Kecelakaan aja nabrak meja. Bohong Baby. Lah kamu gak ke kelas hari ini. Meja mana yang kamu tabrak? Tanyanya menginterogasi. Nah, kalau udah begini. Mbak Ruby mundur deh. Membiarkan Baby kelabakan sendirian. Itu, ya meja di asrama saya. Hehehe. Mungkin melihat kerumunan di gerbang pondok, membuat beberapa orang penting pondok ini menghampiri mereka. Ning Rum menepuk bahu Gus Hanan. Ada apaan sih Nan? Ada pelanggaran. Tanyanya melirik ke arah Baby lalu ke Ruby setelahnya ke Gus Hanan. Enggak. Ini Baby katanya lebam. Dia mau beli obat. Ya udah, beli aja sih. Kok repot bener? Beli dulu sana Beb. Biar cepet sembuh. Ditungguin di sini. Bisa nyebrang kan? Tanya Ning Rum. Walau agak menjurus. Baby bersyukur dengan kalimat itu. Akhirnya dia bisa bebas juga dari situasi yang aneh ini. Ia mengangguk ke Gus Hanan dan budal. Melewati gerbang pondok. Rempong bener dah.
Baby selesai membeli salep lebam yang dia beli sekitar 80 ribuan. Ya ini terbukti ampuh. Caspleng. Tapi yang mahalnya itu yang gak pleng di kantong. Ia kembali masuk ke dalam gerbang pondok dan menunjukkan kreseknya kepada semua orang yang ternyata masih di situ. Tapi kan emang udah dibiangin tadi. Ditungguin. Jetty Baby datang dengan senyum lebar. Tapi senyum itu langsung pudar begitu melihat ada pertambahan anggota di depan tempat yang tadi. Aduh. Dah. Payah benar keberuntunganku. Kenapa dia pakai ikutan di situ sih? Batin Baby kini wajahnya datar. Mukanya tiba-tiba memanas mengingat kejadian pagi tadi. Anggap aja kesalahan. Hilaf. Kan manusia penuh kehilafan. Batinnya. Makasih saya sudah beli. Permisi. Ucapnya berusaha kabur. Et. Enak aja main kabur. Ucap Gus Hanan kini. Hal ini membuat Baby ngerem mendadak dan berbalik lagi. Kini, ia bisa melihat Mbak Ruby yang kayak cacing pita kena panas. Kelojotan. Matanya berbinar ke arah Ustadz Hamad dengan senyum yang mereka. Iya, Gus. Coba. Kenapa dulu kamu tadi kena lebam itu? Aduh. Pakai ngomong di depan dia lagi. Panjang dah ini urusannya. Nabrak meja, Gus. Kan tadi saya bilang. Baby menjawab dengan menunduk. Tak berani menatap wajah lawan bicaranya. Nah, kan Mat, apa gak mencurigakan nih? Aku udah curiga di sini ada bullying. Mending kita interogasi aja anak ini. Bawa ke kantor. Ucap Gus Hanan tegas. Baby refleks menepuk dahinya. Aduh, ampun dah. Tebetit. Sementara Ning Ningrum berbalik begitu saja tanpa bicara apapun. Entah ia pergi kemana. Ayo, ke kantor. Jangan lama-lama. Omel Gus Hanan lagi. Baby pun pasrah. Kenapa sih gak ada hidupnya yang lancar jaya begitu aja? Kenapa mesti ada halang rintang modelan begini? Ia melangkah mengikuti dua pria di depannya. Gontai. Ia malas. Lemas. Capek. Ini bakal panjang. Tiba di dalam ruangan yang dua pria muda paling berpengaruh di tempat ini. Dia berdiri kaku dan canggung. Ya karena gak disuruh duduk juga. Tapi tiba-tiba saja Gus Hanan pamit pergi. Mad, kamu utang sama aku ya? Dicari tahu kalau benar ada yang ngebeli. Aku gak suka beneran. Ucap Gus Hanan lalu menutup pintu. Baby mendengus panjang. Lelah dirinya. Saya gak dibully Pak Ustadz. Saya beneran gak ada yang bully. Ini tuh tadi dijah gemes. Ngeliatin Gus Hanan pas Taplik Akbar. Dia lagi ngerau aja. Jadinya gemesan. Terus saya yang jadi korban. Ini mah udah biasa. Cuma saya emang lagi sensi palingan kulitnya. Jeti merahnya gak hilang-hilang. Gak sakit kok. Jelas Baby panjang kali lebar. Ia beneran ingin masuk asramanya aja. Rela deh dicubitin si Dijah daripada di sini berduaan sama dia. Mukanya menjawab. Atau bertanya lagi. Ustadz Hamad melangkah mendekat, lalu meraih tangan Baby. Membuka lengan itu sampai ke siku. Di mana lagi merahnya? Tanya pria itu dengan nada terendah yang Baby pernah dengar. Tagnan besar dan terlihat urat-uratnya itu memencet beberapa tempat di tangan Baby, membuat Baby sedikit meringis karena memang ada sensasi sakit. Di lengan sama di paha. Udah, tapi gak banyak. Itu duh. Belum selesai ia bicara, si pria itu main gulung saja lengan gamisnya, membuat lengannya yang merah cetol-cetol terlihat oleh mata tajam itu. Duh, malah lengannya dipencet-pencet lagi. Dia meraba bagian itu. Dari lengan bagian dalam. Sampai yang keluar, lalu memencetnya pelan. Apa-apaan ini? Main raba-raba? Jujur saja Baby Jetty merinding. Setelahnya lengannya dikembalikan normal. Untung. Batin Baby lagi. Bilang Dijah. Jangan seperti itu lain kali. Saya gak suka. Lagi. Baby hanya mengembuskan napasnya panjang. Mending setuju aja biar cepet. Akhirnya ia mengangguk. Beres, nanti saya sampaikan. Ucapnya mantap dan sudah ancang-ancang mau pergi dari ruangan itu. Jangan suka mukulin kepala. Kan saya sudah bilang tadi. Omelannya nambah lagi. Hadeh. Iya Ustadz.
Saya pamit dulu. Makasih. Wassalam. Baby kini sudah berbalik dan mau melangkah menuju pintu. Tunggu. Saya belum selesai. Omel sang suami dari belakang. Inhale. Exhale. Sabar, sabar. Baby hanya bisa mendengus panjang. Apalagi ya Ustadz? Tanyanya berusaha gak ngegas nada bicaranya. Saya belum lihat yang di paha. Separah apa? Kini ada senyuman jahil di wajah itu. Dan baby merinding. Cerocosnya lalu dia ambil langkah 1000. Kabur.